dan pertanian. Dan alhamdulillah itu sudah efek yang ketiga ada keamanan dan nilai pendidikan. Ini juga adalah bagian kita sudah laksanakan. Yang PMO dan keempat adalah peningkatan kapasitas guru. Ini salah satunya adalah melalui model dari PMN dan sudah terlaksana pembelajaran berdiferensiasi. Outputnya adalah ada pelaksanaan topik yang benar-benar kita butuhkan, yang akan penilaian kinerja dari guru. Kita sudah laporkan dua topik melalui yaitu PMO 6 bersama Pak Fasil dan pengawas, dan untuk materi asli itu dia sudah melaporkan bahwa program sekolah kita sudah selesai dilaksanakan ini dalam bentuk program yang sampaikan. Nah, pelaksanaan program itu adalah mengajarkan kita akan targetkan masalah apa yang Bapak Ibu temui. Nah, untuk kegiatan kita PMO yang terbuat dalam PMO pertama, kami persilahkan kepada Bapak Ibu tentang pembelajaran dengan menggunakan metode yang beragam. Kami persilahkan mulai dari PKP dulu, anggota PKP. Anggota PKP ini ada 2 orang, Ibu Erlina dengan Ibu Erlina dengan Nikma. Kemudian cadangan itu yang termasuk di dalam LMS ya, dalam mesin PKB adalah Ibu Mariam. Jadi kami berempat itu ada di dalam LMS. Ya, silakan dari Ibu Nikma. Kalau dari saya, yang saya temukan di pembelajaran, bagaimana membuat siswa lebih menarik dengan pembelajaran yang saya lakukan, karena menurut saya metode yang saya gunakan itu belum terlalu beragam, baru berdiferensiasi saja. Saya membutuhkan berbagai macam metode yang akan saya implementasikan untuk kedepannya, sehingga untuk menangkap. Kalau dari saya masalah yang saya temui, pertama itu tentu saja dari persiapan diri saya sendiri yang kurang matang, itu menjadi masalah sendiri buat saya. Jadi pada untuk pembelajaran yang akan datang, saya sudah harus mempersiapkan diri dengan segala aspek yang mendukung pembelajaran saya, sehingga metode yang saya gunakan di kelas itu dapat diterapkan. Yang di samping itu yang terkendala juga di penilaian ini, saya merasa di kendalanya di penilaian ini belum bisa maksimal melakukan penilaian karena masih merasa bingung, terutama pada penilaian teknis. Penilaian yang terakhir itu ya, terima kasih. Ini yaitu metode mengajar yang beragam. Kalau menurut saya kita itu sudah ada bekal, apalagi yang sudah mengikuti PPB itu di situ dihajar habis-habisan mengenai metode-metode mengajar, PBL, PJBL, kemudian Discovery dan seterusnya. Itu kita sudah memiliki bekal. Namun memang dalam kenyataannya kita itu dalam mengimplementasikan itu butuh effort yang tinggi, butuh waktu yang persiapan yang panjang, karena di situ membutuhkan media yang siap dipakai, perangkat yang siap dipakai. Jadi mungkin nanti ketika kita di PMO secara bertahap 6 bulan ke depan, saya ingin bagaimana cara kita supaya dapat mengefektifkan waktu dalam membuat media, kemudian LKPD, karena jujur saja dalam menggunakan media metode yang beragam itu, kita beri contoh saja untuk memberikan permasalahan
memberikan permasalahan itu kita harus lebih dulu kita itu dari mulai persepsi, kemudian kegiatan inti, dalam kegiatan inti ada diskusi, menyelipkan untuk diferensiasi itu kayaknya kalau saya seperti yang Bu lihat kemarin di observasi, saya itu lebih fokus ke metode mengajar dan terlupakan diferensiasinya begitu. Jadi menurut saya masih jauh dari kata sempurna untuk diferensiasi. Terima kasih. Kendala yang saya hadapi ya, bagaimana caranya mengaktifkan siswa-siswa itu bisa belajar lebih fokus terhadap pembelajaran di kelas yang kita lakukan. Terima kasih. Metode pembelajaran yang beragam. Kendala yang saya dapati di kelas itu, misalnya saya dalam pembelajaran menerapkan metode diferensiasi. Di situ saya itu waktunya yang tidak cukup. Yang mereka juga dengan keterbatasan buku paket yang mereka pakai. Kadang-kadang kalau misalnya saya kasih dalam satu kelompok itu cuma 1 buku atau 2 buku, yang lain itu cuma 2. Jadi yang punya buku itu yang bisa untuk memberikan pendapat, bisa berdiskusi, tapi yang lainnya cuma diam. Itu semua guru harus mempersiapkan mereka dari apa yang akan dia bawa sebentar di kelas, dan sasarannya dari berbagai macam metode yang kita pakai ini sasarannya kan ke siswa, jadi hasilnya itu akan menjadi siswa. Nah, seperti yang Ibu Cinta katakan itu memang benar. Walaupun kita sudah siap, kita sudah pakai metode interaktif. Interaktif itu barangkali itu dari metode interaktif pun juga itu yang siswa yang lain itu sulit. Karena apa? Barangkali pemahaman dasarnya itu yang masih kurang, Bu. Jadi kendalanya itu secara umum itu kan menurut saya. Kendala yang memang jelas untuk pembelajaran ini, terutama kesiapan guru, di mana menampilkan anak-anak itu lebih banyak di situ itu menampilkan gambar atau video. Kebetulan di kelas-kelas itu kan kurang aliran listrik, maka daya dukungnya itu kurang. Kemudian kalau kita ambil dari buku, anak-anak juga tidak cukup untuk memakai buku yang ada di sekolah. Maka masing-masing harus ada. Yang berikut adalah untuk motivasi anak-anak itu kurang dalam pembelajaran. Kalau kita ambil diskusi yang memberikan pendapat itu hanya itu saja. Jadi mereka lebih suka itu belajar itu yang menyenangkan itu bendera seperti menggunakan ini, menggunakan HP, dengan menggunakan gambar atau video. Kalau untuk cari pengetahuan mereka tidak banyak. Kalau untuk menampilkan gambar mereka lebih banyak. Terima kasih adik dari saya. Assalamualaikum. Ambil jauh, tiada uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk subtopik metode pembelajaran yang beragam. Alhamdulillah selama ini saya sudah mencoba berusaha pada setiap supervisi atau di pembelajaran di dalam kelas saya sudah menggunakan metode. Waktu itu tidak cukup karena saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, saya padukan dengan kolaborasi dengan strategi pembelajaran TGT. Jadi waktu itu tidak cukup. Tapi alhamdulillah selama ini di kelas apabila kita guru menggunakan metode yang baik, anak-anak juga suka. Jadi itu pengalaman dari saya. Kendalanya itu hanya di waktu, Bu. Ya, terima kasih. Kita hadirkan siswa juga ya. Dari Mira ada lagi yang mungkin siswa yang bisa lihat ya, supaya kita bisa dengar semua. Dari guru Mira, iya. Jadi ini kita hadirkan siswa
untuk mendengar eh, pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Sebenarnya dari awal tadi siswa itu sudah bisa dihadirkan, tapi kita rangkum saja ya, adik-adik bertiga mewakili dari siswa bahwa hari ini Bapak Ibu Guru membahas tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan buat kalian, yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi Ibu rangkum dari sebentar Pak Mus sebagai moderator juga. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Yang pertama, pembelajaran itu adalah penilaian ya. Penilaian itu termasuk permasalahan yang didapati oleh Bapak Ibu Guru. Penilaian ini ada terfokus pada penilaian yang pembelajaran berdiferensiasi, yang khusus pembelajaran berdiferensiasi, ada juga di penilaian secara umum. Silakan saya berikan kesempatan sama Pak Mus. Iya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan mungkin saya sebagai guru yang terakhir memberikan penyampaian mengenai masalah-masalah yang saya dapati atau yang kami dapati selama mengajar atau dalam pembelajaran. Jadi masalah yang pertama khusus untuk saya sebagai guru PJOK. Yang pertama masalah waktu, ya, masalah waktu dari segi ganti pakaian itu siswa diberikan waktu selama 5 menit. Jadi ada juga siswa yang masih lama-lama, ya mungkin habis di situ karena mengingat juga kadang kita juga selesai apel di pukul 7.30. Padahal sudah waktu pembelajaran juga 7.15, jadi sudah tersisa waktu 15 menit. Terus ganti pakaian juga mungkin 5 menit, sudah jadi 15 menit. Jadi saya sudah lihat sudah jam 8, jadi otomatis untuk kegiatan proses pembelajarannya yang berikut. Dalam materi kayak seperti materi masih ada sedikit kendala Ibu Kepala Sekolah. Jadi selama Ibu Kepala Sekolah berada di sini, alhamdulillah sebagian alat olahraga itu sudah disediakan, tetapi masih ada beberapa alat juga yang perlu disiapkan juga seperti sepak bola. Kalau bulu tangkis, alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah sudah menyediakan itu. Dari raketnya sampai dengan koknya itu alhamdulillah sudah ada, lapangan juga. Dari sudah bikin luka, sekarang alhamdulillah sudah lebih baik lagi. Jadi mungkin hanya itu kendala-kendala kami. Kalau soal untuk penilaian ya saya juga karena masih mau dengar, kita semua mau dengar adik-adik ini ingin pembelajaran itu seperti apa. Bercerita saja, selama pengalaman 3 tahun sudah di sekolah, saya ingin Bapak Ibu Guru itu mengajar seperti ini. Yang belum pernah saya rasakan, yang Bapak Ibu Guru lakukan, atau apa yang kalian inginkan dari Bapak Ibu Guru tapi belum terlaksana, atau ada yang Bapak Ibu Guru sudah bikin yang kalian tidak suka. Silahkan, jadi kita saling curhat ya. Oke, silakan saya mulai dari Ketus dulu mewakili kelas 9 ya. Oke, silakan Gilang. Pakai bahasa kalian saja. Kedua. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kalau menurut saya pembelajaran yang disukai itu ada 3. Secara umum orang-orang itu memiliki kesukaan yang berbeda. Dimulai dari pembelajaran menggunakan VCD, itu bisa ada yang suka
menarik yang telah ditemukan dalam kelas ini sehingga bisa menumbuhkan semangat belajar para siswa. Dan ada juga yang suka memakai handphone. Alasannya karena bisa memudahkan para siswa dalam mencari sesuatu yang ingin dibelajarkan. Dan ada juga yang suka diskusi kelompok. Alasannya karena mungkin ada yang ingin menjalin kerjasama dan bisa memudahkan mereka dalam membantu dalam melakukan diskusi, seperti ada orang yang bisa sharing sama teman saya. Jadi menurut saya pembelajaran yang menarik itu kalau bisa digabungkan ketiga-tiganya, karena itu bisa menumbuhkan semua belajar para siswa-siswa. Kebetulan aku dikasih gilang nih. Oke. Misalnya sering memberikan catatan tapi tidak sering menjelaskan. Sering menyuruh mencatat ya. Ya. Belum menyuruh mencatat tapi tidak diperiksa. Oh itu. Itu yang dia tidak suka. Terus yang kedua, pembelajarannya terlalu monoton dan tidak memberikan games kepada pemain kepada siswa. Dia perlu game. Ingat game. Apa lagi? Game satu apa dulu? SDG. Nah itu harus itu. Dan yang ketiga, pembelajarannya di dalam ruangan terus. Oke, tepuk tangan dulu buat anak. Seperti berdiskusi dan melihat video. Berarti dia siswa. Yang saya tidak suka adalah yang hanya menulis. Dia Siapa yang banyak diam? hanya di ruangan. Oh, hanya di ruangan. Oke. Belajar hanya di ruangan. Oke. Terus. Apa lagi? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, begitu juga Gila. Berarti mereka yang kita pilih ini adalah yang gaya belajarnya secara visual, pengen menonton, pengen melihat. Nah, yang ketiga, siapa dulu? Sri? Julistari. Oke, silakan. Mewakili kelas 7, kalau Anda kelas 8. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya. Silakan Sri. Pelajaran yang saya sukai yaitu tentang mengamati atau melihat proses secara langsung. Menghafal kalimat-kalimat yang telah ditentukan atau diarahkan oleh guru. Pelajaran yang saya tidak sukai yaitu terlalu banyak mencatat dan tidak dijelaskan. Dan sering tidak Bahasa harus
Ibu menyukai ada Apa? Sekarang yang tidak lagi satu ibu yang apa? Iya iya satu orang ambil satu lagi sebelah Pak Mus. informasi bahwa kegiatan sudah kami laksanakan dengan awalnya adalah meminta umpan balik dari seluruh guru tentang permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran dan berikutnya kami menghadirkan beberapa perwakilan siswa untuk mendengar apa curhatan mereka tentang pembelajaran yang mereka sukai dari guru dan apa yang mereka tidak sukai dari guru. Jadi siswa ini Bu diambil sampel, ada kelas 7, 8, 9, ada diambil secara high, middle dan low. Anak-anak terima kasih. Masih ada tambahan satu saya Aldi mungkin tidak dengar teman yang apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman supaya tidak apa pembelajaran yang Adi suka dari guru-guru dan yang Adi ingin harapkan diteruskan atau yang pengen lagi dilakukan oleh guru, silakan. Baru dengan yang terakhir yang kau tidak suka. Oke, silakan Adi. Dan kuat itu non motif ini kuat ke atas kuat boleh? Ini enggak? Yang pertama, apa yang kau suka dalam pembelajaran itu, guru-guru itu, apa yang kau harapkan dari guru untuk mengajar di kelas? Tidak pakai mata pelajaran. Selama ini pembelajaran itu kau suka belajarnya kayak tadi dia punya diskusi. Kalau di sebelah pengen belajarnya selalu pakai video. Kau bagaimana? Kau tidak menjelaskan. Kalau Andra banyak apa ini? Banyak belajarnya hanya di ruangan suka di maksudnya bukan suka di luar, maksudnya jangan hanya di dalam kelas terus. Kalau gila yang tidak disukai sering memberikan catatan ya, tapi tidak diperiksa. Berarti sama dengan tugas baru tidak diperiksa. Kemudian ada hak pembelajaran monoton. Artinya guru mengajar begitu-begitu saja, berceramah saja. Iya begitu ya, bilang. Kemudian pembelajaran hanya di dalam kelas. Adit tambah satu. Oh sudah, tepuk tangan dulu buat Adit. Iya, jadi Ibu pengawas kami menghadirkan juga siswa-siswa agar Bapak Ibu guru tahu apa selama ini refleksi istilahnya, karena kami akan menyusun PMO ke depannya itu program apa yang kita akan buat yang akan berimbas kepada peserta didik. Nah, jadi tadi kami sudah perlu saya sampaikan ke Ibu bahwa seluruh guru sudah melakukan refleksinya tentang kegiatan pembelajaran. Intinya itu ada 4 Bu yang saya simak dari apa yang sudah disampaikan. Yang pertama pengelolaan kelas dari Bapak Ibu guru, yaitu kesulitan dalam memotivasi belajar siswa dan membuat siswa itu fokus dalam belajar. Termasuk pengelolaan kelas itu termasuk pengelolaan kelas. Yang kedua dari persiapan guru dalam menyiapkan materi, LKPD, media yang akan digunakan. Yang ketiga teknik ya, teknik penilaian. Bapak Ibu guru ada kesulitan dalam melaksanakan penilaian, terutama penilaian pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ ada penilaian secara konten, proses maupun produk. Nah, yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu beragam. Ada yang pembelajaran secara keseluruhan, ada yang hanya secara produk. Kemudian yang keempat mengenai sarpras. Sarpras ini memang tanggung jawab sekolah, di mana di sini ada kekurangan buku, listrik, kemudian alat LCD dan sebagainya. Dan ini sudah pelan-pelan kalau untuk sarpras itu memang tanggung jawab sekolah, dan ini sudah berbenah dari tahun ke tahun kita melengkapi. Misalnya buku yang masih kekurangan tahun ini kita tambah lagi dari yang kelas 7 ya. Begitu juga listrik, instalasi listrik Ibu Jum sudah dibeli alatnya semua, tapi berhubung Pak Halid masih sakit, itu belum dieksekusi. Kalau buku memang kami tidak membeli secara per orang karena itu tersangkut paut ya. Iya. Jadi atau bersihkan jendela
jendela bahasa Inggrisnya apa, jadi perintah-perintah yang langsung dipraktekkan. Begitu, ada yang pengen ya? Nah, jadi hal-hal itu yang anak-anak sampaikan dan baru hari ini kita dengar ya. Hari ini kita dengar, ini baru sebagian siswa. Tadi jadi kami mengambil perwakilan dari 2789 yang tadi saya sampaikan high road middle low supaya kita semua tahu. Dan itu ibu baru materi pertama tadi kita mengambil topik permasalahan di PMO itu yang kita ambil minimal 1 topik, maksimal 2. Kami baru mengambil topik pertama dari 4 yang diberikan. Kami mengambil implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopiknya adalah pembelajaran metode mengajar yang beragam. Tadi baru permasalahan Bu. Nah kita akan masuk ke rencana kegiatan. Barangkali Ibu pengawas nanti belakangan ya. Oke, kita dengar dulu rencana kegiatan. Apa yang apa yang kita pengen? Anak-anak pengen dengar atau sudah boleh? Rencana tadi kan sudah disampaikan yang pengen dilakukan toh? Oke, jadi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sudah saling curhat. Disebut dengan asesmen formatif karena apa? Apapun hasil yang ditampilkan oleh anak di dalam kelas itulah tugas. Pak, olehnya di asesmen formatif itu tetap ada 3 ini: penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di keterampilan itu menghasilkan produk, oke. Kemudian ada tugas yang berupa mereka menunjukkan langsung dalam bentuk perbuatan. Itu sudah tugas, berarti dia sudah connect di dalam penilaian pengetahuannya dan juga penilaian keterampilannya. Itu Bapak dan Ibu sudah lakukan dalam proses, bukan nanti soal terakhir anak-anak dalam pembelajaran tadi maka ada tugas ke rumah. Hati-hati Bapak dan Ibu, sekolah ini adalah sekolah penggerak.